Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai olah vokal. Jadi Anda bisa rasakan suara leher, bisa rasakan A, itu di leher. Tapi A, I, U, E, O, Papa, Mama, Lala, Lili, Mimi. Itu kita udah mulai mendekat menjadi suku kata, ya. Mi, makan, coba. Makan. Nasi. Lari. Pagi. Dan melaporkan suku kata jelas. Ya, jelas. Jadi ukuran kalau kita biasa teman, sebetulnya belum tahu. Nah, itulah tadi contoh latihan vokal yang dipimpin oleh Pak Syaf. Untuk apa sih kita latihan vokal itu? Nah, sebagai pemain ataupun aktor teater dan drama yang baik, kita harus mempunyai dasar vokal yang baik pula. Baik di sini diartikan sebagai dapat didengar dalam jangkauan penonton sampai penonton yang paling belakang. Kemudian jelas, artikulasi dan pengucapannya itu harus tepat. Kemudian tersampaikan misi atau pesan dari dialog yang kita ucapkan. Kemudian tidak monoton. Nah, untuk mempunyai vokal yang baik ini, maka perlu dilakukan latihan-latihan vokal. Banyak cara yang dilakukan untuk melatih vokal. Salah satunya tadi yang ada di video yang saya tampilkan sebelumnya. Kemudian juga dengan tarik nafas, lantas keluarkan lewat mulut sambil mengatakan suara ha dengan energi suara. Lakukan hal ini berulang kali. Kemudian tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut sambil menggaumkan suara keluar lewat hidung. Sama dengan latihan kedua, hanya keluarkan dengan suara mendisi seperti gitu. Kemudian hirup udara banyak-banyak, kemudian keluarkan vokal A sampai batas nafas yang terakhir dengan suara jangkauan berubah. Sama dengan latihan sebelumnya, hanya saja nada tinggi rendah diubah dari naik hingga turun. Kemudian keluarkan vokal A secara terputus-putus. Nah, kemudian berteriak sekuat-kuatnya sampai ke tingkat histeris. Kemudian bersuara, berbicara, berteriak sambil berlari, jongkok, berguling-guling, berlari, berputar-putar, dan berbagai variasi lainnya. Nah, yang perlu diingat, apabila suara kita menjadi serak karena latihan-latihan tadi, jangan takut. Hal ini bisa terjadi apabila kita baru pertama kali melakukannya. Sebabnya adalah karena lendir-lendir di tenggorokan kisis kita itu bila kita bersuara keras. Nah, tetapi bila kita sudah terbiasa, tenggorokan kita sudah agak longgar dan selaput suara menjadi lebih elastis, maka suara yang serak tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Dan ingat, janganlah terlalu memaksakan alat-alat suara untuk bersuara keras, sebab apabila dipaksakan akan dapat merusak alat-alat suara kita. Berlatihlah dalam batas yang wajar. Latihan ini biasanya dilakukan di alam terbuka, misalnya di lapangan terbuka, di gunung, di sungai, dan lain sebagainya. Artikulasi. Nah, yang dimaksud dengan artikulasi pada teater atau drama adalah pengucapan kata melalui mulut agar terdengar dengan baik dan benar serta jelas, sehingga telinga pendengar atau penonton dapat mengerti pada kata-kata yang kita ucapkan. Selanjutnya ada gestikulasi, adalah suatu cara untuk memenggal kata dan memberi tekanan pada kata atau kalimat pada sebuah dialog. Jadi, seperti halnya artikulasi, gestikulasi pun merupakan bagian dari dialog, hanya saja fungsinya yang berbeda.
Gestikulasi tidak disebut sebagai pemenggalan kalimat karena dalam dialog satu kata dengan satu kalimat kadang-kadang memiliki arti yang sama. Kemudian intonasi. Seandainya pada dialog yang kita ucapkan kita tidak menggunakan intonasi, maka akan terasa monoton, datar, dan membosankan. Yang dimaksud dengan intonasi adalah tekanan-tekanan yang diberikan pada kata, bagian kata, dan dialog. Dalam intonasi terdapat 3 macam. Yang pertama itu ada tekanan dinamik atau keras lemahnya suatu ucapan. Ucapkanlah dialog pada naskah dengan melakukan penekanan-penekanan pada setiap kata yang memerlukan penekanan. Kemudian ada tekanan nada atau tinggi rendahnya suatu dialog. Mengucapkan kalimat atau dialog dengan memakai nada atau aksen, artinya tidak mengucapkan seperti biasanya. Yang dimaksud di sini adalah membaca atau mengucapkan dialog dengan suara naik turun dan berubah-ubah. Selanjutnya ada tempo, yaitu mempercepat atau memperlambat pengucapan. Tekanan ini sering dipergunakan untuk lebih mempertegas apa yang kita maksud. Untuk latihannya, cobalah membaca naskah dengan tempo yang berbeda-beda, lambat atau cepat silih berganti. Dan yang terakhir ada warna suara. Setiap orang memiliki warna suara yang berbeda. Demikian pula usia sangat mempengaruhi warna suara. Misalnya saja seorang kakek akan berbeda warna suaranya dengan seorang anak muda. Seorang ibu akan berbeda warna suaranya dengan anak gadis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel saya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.